sekarang saya beritahu suatu masukan supaya mengerti. Ingat, bunga bank sekarang diturunkan untuk supaya uang para pengusaha itu keluar dari bank untuk perputaran ekonomi. Kenapa? Banyak orang takut untuk berinvestasi posisi seperti ini. Betul? Betul? Nah, walaupun diturunkan, uangnya tetap ada di bank. Sekarang bank banyak uang, Dara. Nah, banyak uang. Kenapa? Banyak orang nyimpan uang di bank karena untuk dikeluarkan investasi mereka ragu-ragu. Nah, sedangkan Indonesia mencetak uang, katakan udah 800 ya, 700 atau 800 triliun. Nah, uang lama dan uang baru akan bertemu setelah corona ini selesai. Terjadi apa? Inflasi. Betul? Makanya saya beritahu saudara dari tahun lalu untuk beli tanah. Karena pada waktu krisis ekonomi, kalau 2014 saya khotbahkan, pertama tanah, kedua adalah emas. Dan waktu itu saya khotbah tanah dan emas itu berulang-ulang. Dan apa yang terjadi? Kalau sekarang emas udah naik tinggi, betul? Mau ndak mau apa? Yang pertama, tanah. Saudara yang punya uang, diberkati uang, belikan tanah semua. Karena kenapa saatnya ini beli tanah? Karena daya beli masyarakat turun, harga tanah mau ndak mau diturunkan. Nanti ada supaya laku. Kalau saudara beli, saya beritahu pinggir kota saja supaya ndak kemahalan. Waktu ekonomi bergerak, harga akan naik semua. Dan posisi seperti ini, ingat saudara boleh coba, saudara ke pasar aja, uang 50.000 belanjakan, dapat apa? Nggak usah terlalu banyak jutaan, saudara punya uang 50.000 belanjakan di pasar, dapat apa? Artinya apa? Inflasi sudah mulai, nanti saudara. Nah, kalau posisi seperti ini, ingat, ada dua, tanah dan emas. Tidak, saudara? Emas udah susah karena harga udah tinggi. Tanah. Dan kelola tanah untuk berkebun. Kenapa berkebun? Ingat, karena kondisi seperti ini sampai tahun depan. Perlu saudara tahu, kebudayaan tertua, peradaban tertua pertama adalah Mesir, ada yang juga berkata Cina, tapi ada urutannya. Pertama adalah Cina atau kedua Mesir, yang ketiga adalah Yunani. Tapi ada yang berkata Mesir baru Cina, setelah itu Cina, setelah itu baru Yunani. Tapi ada yang juga berkata Cina dulu, Mesir baru Yunani. Tapi intinya peradaban tertua itu. Nah, perlu sudah tahu bahwa legenda setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang ada di Asia maupun Timur Tengah. Untuk penolak bala, penangkal setan, kepala babi ditaruh di dalam rumah, ditanam di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, untuk penolak bala pakai kepala babi. Bahkan tulang babi ditaruh di depan pintu atau di berbagai tempat. Untuk apa? Penangkal ilmu gaib. Nah, makanya ada kepercayaan agama tertentu yang tidak boleh makan babi. Nah, karena mereka tidak makan, kita yang makan. Nah, tidak ada masalah. Nah, karena legenda itu ada. Nah, untuk penolak bala, penolak mantra,
Setiap pintu-pintu dikasih minyak babi. Keluar rumah, dahinya dikasih minyak babi. Keluar rumah jadi babi goreng. Karena semua sudah minyak babi semua. Setan tidak takut minyak babi maupun babi. Buktinya roh ini masuk, sak babi-babinya kerasukan. Artinya legenda itu salah. Setan tidak takut sama babi dan minyak babi. Buktinya di ayat ini masuk. Jelas? Jelas? Yang kedua, setan tidak takut Alkitab maupun salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Jelas? Nah, karena saya pernah nangani kasus pengusiran roh. Setiap pintu-pintu rumahnya dikasih Alkitab. Setan lewat suruh perenungan. Setan tidak takut Alkitab maupun salib. Setan itu takut kalau kita dengan percaya. Ini saya semua percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Nah, kalau ngusir setan, ini saya semua di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, keluar. Nah, waktu setan ini keluar, ingat saudara, Pak, kalau setan ini keluar nanti pindah kemana? Kita tidak nyiapin properti rumah, itu urusannya dia mau kemana. Tapi yang jelas ingat, dalam pengusiran setan jangan tanya setan. Kenapa? Karena setan itu penipu. Jelas saudara? Jadi kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, saudara harus tanggap. Berarti sudah masuk dalam kasus mempengaruhi kena kejiwaannya. Jelas saudara? Baik pembantu atau keluarga, begitu dia kerasukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali ke atas berturut-turut, itu bisa masuk dampak kejiwaan, paranoid, halusinasi. Nah, bahkan nanti bisa depresi. Nah, kenapa? Kalau tidak segera ditanganin, akan masuk ke sakit jiwa, gila. Tapi gilanya di sini karena kerasukan. Kalau udah sampai kasus gila ini, itu yang berat. Jelas ya? Nah, tapi ingat, tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Nah, biasanya begitu setannya keluar, dampak kejiwaannya perlu diperbaiki. Itu perlu waktu yang lama, setahun 2 tahun. Jadi kalau saudara punya pembantu kerasukan di atas 7 kali, engkau harus tanggap, akan masuk ke dalam kasus kejiwaan. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu roh itu masuk, akan menekan saraf, dan sarafnya ini berhubungan dengan otak kecil, alam bawah sadar. Sekali itu penekanan, 2 kali penekanan. Kalau sampai 7 kali penekanan saraf otak kecil, itu hampir mirip dengan benturan. Itu kena namanya dampak kejiwaan. Itu mirip tapi bukan sama. Artinya mirip orang kena benturan. Itu kalau di atas 7 kali. Makanya habis dilani pelepasan, rata-rata orang itu apa? Kepalanya sakit, kepalanya pusing begitu sadar. Nah, kenapa? Ada penekanan syaraf. Jelas saudara? Jadi begitu kalau ada saudara punya pembantu atau saudara punya keluarga, kasus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 7 kali, ke 8 kali, 9 kali, engkau harus tanggap. Harus ada konseling dan pembimbingan kejiwaan. Karena arahnya nanti paranoid dan halusinasi. Jelas? Dan harus dipatahkan sugestinya, dibimbing dalam nama Yesus. Ingat, setiap orang percaya diberi kuasa. Amin. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana untuk tahun 2021?
Ini pesan Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tahun 2020 saya sudah khotbah di sini juga, omong sama Michael juga, bahwa bulan 6, bulan 7 stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Siapa yang ingat saya khotbah itu angkat tangan coba. Stagnat ekonomi sampai kemana? 2023. Ingat? Coba angkat tangan lagi. Nah, 2023. Dan ingat, deflasi inflasi akan bertemu di 2021, tepatnya bulan April. Deflasi adalah penurunan daya beli, inflasi nilai mata uang turun, dan itu akan terjadi tepatnya bulan April. Sekarang sudah mau memulai kedelai naik, betul? 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 Ukuran tempe nanti berkurang. Nah, ingat, besi, aluminium sudah mulai, betul? Tapi itu belum apa-apa, itu masih permulaan. Karena nanti deflasi dan inflasi akan jadi satu, tepatnya bulan April. Daya beli masyarakat turun, inflasi terjadi. Tapi inflasi ini terselubung karena ada deflasi. Nah, saudara, tahun 2014 waktu saya mengkhotbahkan ini, itu dianggap orang gila. Pesan Tuhan itu saya dapat tahun 97-98, sebelum kerusuhan pokoknya. Waktu itu Tuhan beritahu pada saya bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya 2020. Dan di situ Tuhan memberitahu saya bahwa nanti terjadi stagnat ekonomi, ekonomi berhenti bulan 6, bulan 7. Menuju tahun 2023, setitik terang datang. Waktu saya mengkhotbahkan itu dianggap orang gila, adalah halusinasi dan bohong kibul. Tapi itu saya khotbahkan terus bertahun-tahun. Nah, dan apa yang terjadi? 2019 banyak orang bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat. Tapi saya tetap 2019 berkhotbah, 2020 lah badainya krisis ekonomi dimulai. Waktu saya khotbah 2019, tambah cacian, makian, dikatain macam-macam, tapi saya tetap kayak khotbahkan terus. Karena apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak bisa dibatalkan. Kalau Tuhan sudah berbicara, tidak bisa dicabut, saudara. Dan apa yang terjadi? Januari 2020, Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Itu orangnya Pak Gilbert, karena saya kan dibimbing Pak Gilbert, ngatakan 2020 badai ekonomi. Mana buktinya? Saya suruh buktiin. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan masih Januari, belum akhir 2020. Kita lihat nanti, kalau itu memang pesan Tuhan yang disampaikan, tidak bisa meleset, tidak bisa batal. Apa yang terjadi? Bulan Maret, April, Corona, betul? Semua yang mencaci maki saya berhenti, tutup semua. Kenapa?
ngerasain sendiri, betul? Dan waktu itu dikatakan bulan 6, bulan 7 stagnat ekonomi berhenti. Teori ekonomi apapun mengatakan apa dasarnya, tapi kalau sudah Tuhan ngomong berhenti semua, betul? Bulan 6, bulan 7 yaitu apa? PSBB, betul? Di mana-mana ada lockdown di berbagai negara. Nah, di berbagai negara ada lockdown. Indonesia PSBB, hanya beda tipis saja. Dan ingat saudara, suatu kali saya punya kawan, itu dia ahli ekonomi lulusan UI. Dia ngomong-ngomong, para profesor, doktor, ya dia cerita, ya pokoknya yang karburator botak bocor lah, yang ahli-ahli ekonomi rapat. Waktu rapatnya mereka berkata demikian. Kawan saya ada di rapat itu, dia juga ngajar di ekonomi juga, dia ahli ekonomi di keuangan makro dan mikro. Langsung dia ngomong gini, para profesor yang ngomong gini, untuk pemulihan ekonomi di Indonesia tidak bisa setahun dua tahun. Ekonomi Indonesia mulai akan pulih dan bangkit mulai 2023 awal. Langsung kawan saya ngomong, ini para profesornya kelihatannya ngelihat YouTube-nya Dautoni gitu. Karena kok ngomongnya 2023 itu 2020 profesor ngomong. Dan mereka berkata apa? Semua hukum ekonomi yang kita pelajari semua gugur, taruh di belakang meja semua. Karena ini tidak ada dasar hukumnya, sehingga terjadi stagnat ekonomi. Dan perlu kita tahu kapan, dan 2019 2012 udah tak khotbahkan berulang-ulang supaya semua berkebun. Masih ingat tidak ada? Siapa yang ingat tak suruh semua berkebun? Angkat tangan. Nah, kenapa saya nyampaikan supaya semua berkebun? Karena tidak ada kerjaan. Kalau semua ingat stagnan ekonomi berhenti. Di rumah apa? Depan tembok, belakang tembok, samping tembok, atas plafon. Betul? Betul? Kalau tidak ada kerjaan, apa yang terjadi? Makan tidur. Nyiptain apa? Sancam. Betul? Betul? Jadi tambah gemuk. Betul? Makan tidur. Makanya Tuhan tuh baik. 2020 awal, 2019 sudah saya khotbahkan, semua suruh berkebun. Makanya saya siapkan kebun itu 3 tahun sebelum tahun 2020. Kenapa? Udah siap-siap supaya ada kerjaan. Makanya semua tahun lalu saya berkhotbah, semua harus berkebun. Apa? Kenapa? Supaya ada kegiatan, betul? Supaya tidak jenuh. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Ingat, Adam dan Hawa mengelola Taman Eden. Berkebun itu adalah. Keluar diusir, berternak. Jadi sekarang saudara, untuk ngisi kesibukan, semua yang di rumah, kos, kontrak, punya tanah, semua berkebun sama beternak. Ya beternak ikan lah, beternak apa, terserah saudara. Karena ingat, kondisi seperti ini sampai tahun 2022. 2022 tepatnya awal Januari. Ingat saudara, tepatnya awal apa? Januari. Kita semua belajar normal. Kalau sekarang masker semprot sana, semprot sini, nyemprot sana, nyemprot sini, betul? Dan ingat, saya beritahu ini adalah
pesan Tuhan untuk saudara. Makanya Tuhan beritahu 2019 untuk berkebun semua. Ada yang kritik tentang kebun-kebun ya. Sekarang ya kalau tidak ada kegiatan gimana? Betul? Kalau engkau berkebun minimal ada kegiatan dan ada yang dihasilkan. Betul? Betul? Dan kalau tidak dijual dimakan sendiri. Berkebun udah. Karena kondisi seperti ini akan sampai 2022. Sampai kapan, saudara? Ingat, vaksin seluruh Indonesia tidak bisa 3 bulan. Betul? Betul? 1 tahun. Nah, selama 1 tahun, kalau tidak ada kegiatan, bangun tidur, makan lagi. Bangun tidur, makan lagi. Nyiptain sancam. Betul? Betul? Nanti habis PSBB timbang berat badan semua. Jadi saya beritahu. Makanya saya ini ada kebun, begitu langsung ke kebun. Nah, dan yang paling sakti sekarang adalah orang demam dan batuk. Bubar, betul? Jadi saya beritahu. Dan ingat, 2022, tahun berapa saudara? 2022 Januari baru kita semua belajar. Ingat, belajar. Pak, coronanya berhenti kapan? Tuhan tidak memberitahu. Tuhan hanya memberitahu belajar normal. Itu 2022. Nah, tetapi deflasi inflasi bertemu April tahun ini. Itu sudah saya khotbahkan tahun lalu. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Jadi ingat saudara, pengampunan. Apa saudara? Apa saudara? Pengampunan. Makanya sering kejadian terutama perempuan. Bila dia kecewa dengan akar pahit, dilayani konseling, waktu didoain tiba-tiba manifestasi kerasukan. Jadi kalau saudara ada orang yang kerasukan, perhatiin. Pasti ada pemicu awalnya. Jelas? Jelas? Dan ingat, kalau itu pembantu atau keluarga atau saudara sampai ada kerasukan di atas 7 kali berulang-ulang, maka akan mengarah di kejiwaan. Jelas saudara? Akan terkena dampak psikologisnya. Kenapa? Karena ada penekanan saraf pada waktu roh itu masuk. Nah, yang ketujuh, ingat saudara, jadi akar pahit, kecewa, dendam. Yang kedelapan, orang yang hidup dalam perzinahan, suka berzinah, cabul, itu paling mudah untuk dirasuk. Makanya orang kena guna-guna itu, Pak, kok suami saya kok bisa kena guna-guna pelet tuh gimana? Pasti dia main-main dengan dosa. Artinya apa? Pasti ada pemicu awalnya. Dia pasti suka main perempuan dulu. Begitu suka main perempuan, kebetulan perempuannya punya ilmu guna-guna, masuk itu saudara. Nah, makanya kalau laki-lakinya, suaminya tidak suka main perempuan yang macam-macam, artinya tidak berzina, dia tidak akan kena, saudara. Kenapa? Karena tidak ada pemicunya. Jelas, saudara? Nah, jadi semua kasus kerasukan, orang kena guna-guna, pasti semua itu ada pemicunya. Nah, makanya orang yang suka iseng-iseng itu hati-hati, saudara.
iseng-iseng ini, iseng-iseng ini, lama-lama kena beneran, saudara. Kalau udah kena, lupa, saudara. Jelas? Nah, orang yang berzina, makanya ada orang yang berzina di kuburan, dempet tidak bisa lepas, saudara. Sampai dibikin di rumah sakit, diobatin, saudara. Kenapa? Karena itu pada waktu roh itu masuk, akan masuk ke dampak jiwa. Nah, yang ke-8, hidup dalam daerah perjinahan. Nah, yang ke-9, orang yang suka hal-hal takhayul, mitos-mitos yang berhubungan legenda, yang berbau tentang arwah dan roh, itu paling mudah dirasuk. Termasuk orang yang suka lihat film horor, itu paling mudah kerasukan. Udah takut setan, suka film horor, udah takut gini, coba dikagetin gitu. Nah, kalau di rumahnya ada setan lewat masuk, itu saudara, itu bukannya setan yang muncul dari TV, enggak, tapi setan yang ada di rumahnya kemungkinan ada penunggunya, waktu dia takut masuk. Makanya orang yang suka film horor itu paling mudah kerasukan. Kenapa bisa kerasukan? Karena ada pemicunya, yaitu apa? Sugesti. Lihat saudara. Nah, yang ke-10. Nah, ini yang ke-10. Orang yang suka musik rock metal dunia. Nah, Tuhan juga pakai musik. Tuhan bertahta di atas pujian. Tapi setan juga pakai musik. Jadi musik itu bisa dipakai Tuhan, tapi juga bisa dipakai setan. Nah, musik itu tergantung pesan dari lagu itu. Makanya saudara, orang yang suka musik rock bisa sampai bunuh diri karena pesan lagunya itu apa. Jadi orang yang suka musik rock metal dunia itu paling mudah dirasuk. Jelas saudara? Nah, saudara, cirinya orang kerasukan, ingat, yang pertama, kerasukan adalah pengambil alihan. Makanya orang yang dirasuk pasti mata terbuka. Pak, kalau ada orang kerasukan mata tertutup gini gimana? Itu bukan kerasukan, itu stres. Saya pernah nanganin satu kasus. Ada seorang pembantu dari orang penting dalam perpajaan mineral batu bara. Nah, apa yang terjadi saudara? Pembantunya ini kerasukan berminggu-minggu. Dilayani berapa pendeta, sampai pendeta doain dalam Yesus sampai gini. Dilayani berapa pendeta, tidak bisa. Akhirnya orang penting dalam perpajakan Minerba ini minta tolong saya. Apa langkah awal yang saya lihat? Pertama, mata dulu. Karena pada waktu dia kerasukan matanya gini. Waktu itu saya lihat pembantunya ini, matanya terpejam gini. Orang kerasukan mata terbuka, mata merah atau kelihatan putihnya aja. Langsung saya ngomong sama bapak ini, Pak, pembantu bapak ini bukan kasus kerasukan, dan ini berdampak ada kejiwaan atau dia minum obat. Apa yang terjadi? Nggak taunya pembantunya ini dikasih tahu sama pacarnya, ini vitamin, kalau badanmu capek minum obat ini. Nggak taunya itu adalah apa? Pil koplo. Yang layani dalam nama Yesus sampai gini-gini. Nah, begitu dia minum obat lagi langsung gini. Mana obatnya? Dibuka, pil koplo.
Jadi kalau kita ngalamin pelepasan, ciri pertama, orang kerasukan pasti mata terbuka. Jelas? Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Jelas? Jelas? Nah, orang kerasukan itu suara berubah. Nah, tapi ingat berubah ini parobrat. Pak, kalau laki-laki suaranya gini, mau kemana mas? Itu bencong lain lagi, kasusnya lain lagi. Jadi ingat saudara, suara berubah, kekuatan 10 kali lipat, dan orang kerasukan tidak sadar 100%. Kulitnya mati rasa. Makanya kalau ada orang kerasukan, saya selalu pegang sini dulu. Kalau dia gini, aduh, stres. Atau kakinya digini garuk-garuk. Kalau dia nahan gini, nah, itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa karena pengambil alihan dan tidak sadar 100%. Jelas? 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 Kekuatan 10 kali lipat, suara berubah, kulitnya mengkorok, berdiri semua. Nah, kalau kerasukan. Nah, kalau orang kerasukan, jangan tanya setan. Setan itu penipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, dia berkata, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak. 2.000, 4.000 sampai 6.000. Kalau Yesus mengusir setan tanya satu-satu, maka di ayat ini minimal ada 2.000 nama. Tapi di ayat ini tidak ada 2.000 nama. Hanya ada satu, legion. Kata legion artinya apa? Banyak. Arti banyak apa? Satu legion bisa 2.000 sampai 4.000. Keluar, pindah ke babi. Nah, saudara, kenapa diizinkan pindah ke babi? Semua itu Yesus punya hal yang sudah pelajari, yaitu apa? Supaya sudah tahu. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setan betul-betul ada. Apa saudara? Setan betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Waktu roh ini keluar dari orang kerasukan ini, masuk ke babi, babinya kerasukan, masuk ke jurang dan mati. Amin. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, itu bukan urusanmu. Yang penting kau lakukan, sampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan tahun ini, kondisi tidak berubah, akan mulai belajar normal 2022. Makanya semua harus berkebun. Itu pesan Tuhan. Kenapa berkebun? Supaya ada kerjaan. Nanti saudara, jelas saudara? Supaya ada saudara kerjaan. Betul? Ada kegiatan. Lihat yang hijau-hijau. Jangan hanya lihat tembok terus lama-lama muka tembok. Betul? Nah, supaya ada kerjaan. Dan tapi Tuhan bicara, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Saya sampaikan pesan Tuhan untuk saudara. Pak, gimana tahun 2025? Tahun depan baru saya sampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2025. Kalau sekarang belum, karena belum waktunya. Tapi pesan Tuhan untuk tahun ini, saya beritahu, stagnat ekonomi. Jelas saudara? Mulai belajar normal 2022. Nah, dan ingat,
jangan utang bank dalam posisi seperti ini. Itu pesan Tuhan untuk saudara semua. Dan ingat, selama ada kesempatan, lakukan tugas saudara untuk memberitakan Injil. Amin. Nah, waktu saya doa supaya Injil itu diberitakan di seluruh dunia. Amin. Amin. Karena itu adalah syarat kedatangan Tuhan.